Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya, yaitu dengan berbagi cerita maupun pengalaman seru, tentunya tentang keuangan, hobi, dan lifestyle. Teman-teman, ada yang pernah di sini itu merasakan bahwa waktu itu punya hobi yang sangat suka banget, dan tentunya itu mempunyai rasa yang lebih suka dan senang dengan kita melakukan hobi tersebut. Tapi tanpa kita sadari bahwa atau hobi itu ternyata membuat kita itu keuangannya tuh menipis. Keuangan menipis dan kita tentunya juga bingung gimana ini ya, mau beli ini beli itu, padahal kita itu masih keperluannya itu masih banyak banget. Dan dana darurat pun kita biasanya juga minim, masih belum ada persiapan. Di situ kita seringnya menekan hobi. Hobi menjadi tekanan, membuat kita tuh pusing, tidak terturuti hobinya. Di lain sisi, kita kalau menuruti hobi, kita juga keuangan kita akan remang-remang. Seperti saya, yaitu contoh hobi otomotif yaitu sepeda motor ataupun R4 dan lain. Pokoknya otomotif saya ini suka. Walaupun saya ini kurang suka dengan perjalanan jauh atau touring-touring, tapi saya ini suka dengan kendaraan yang berbau otomotif. Contohnya sepeda motor. Di sini kita harus mempunyai kesadaran bahwa mana yang konsumtif, ke mana yang produktif. Kita tidak perlu mungkin langsung meninggalkan hal-hal tersebut untuk hobi. Mungkin kita meninggalkan pelan-pelan. Kita harus menyadari dan menyeting ulang bahwa di pikiran kita, kalau kita begini terus mungkin akan terjadi sesuatu hal yang kurang baik, yaitu tentang keuangan. Apa yang sudah punya, mau motor atau sudah itu kita pakai dengan standar-standar saja, tidak terlalu banyak modif ataupun ubahan lainnya, karena setiap ubahan dan modif itu tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, mungkin kalau atau perbaikan yang primer, contoh memang waktunya untuk ganti piston, blok, seher karena usia, atau ganti oli, ganti ban, itu sudah wajar. Karena setiap barang yang dipakai nantinya juga akan merasakan kehausan untuk perlu perbaikan. Nah, di situ kita harus sadar bagaimana menyadarkannya. Mari kita yang pertama yaitu bedakan antara hobi dan gengsi, teman-teman. Apa itu suka motormu perjalanan, itu mungkin kita mempunyai kesenangan sendiri untuk diakui. Nah, sebenarnya kendaraan roda 2 atau sepeda motor itu tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengantarkan kita di suatu tempat untuk bekerja, belajar, ataupun berkarya. Di situ jangan sampai kita termotivasi dengan gengsi pengakuan orang lain dengan cara beli part yang mahal, modif. Padahal kalau kita itu mempunyai satu motor itu sudah cukup untuk orang-orang biasa itu. Jangan sampai lebih, mungkin sampai 3 sampai 5 motor kendaraan. Kalau kita mempunyai keuangan yang aman, uang yang mungkin berlebih, tidak apa-apa. Tapi kalau kita masih pas-pasan, gunakan saja motor yang satu itu. Kalau minta nanti longgar, bisa beli 2 aja untuk sekadar hobi ataupun sebagai simpanan. Karena setiap orang itu mempunyai hobi sendiri. Suatu misal kita sudah lelah bekerja, kita lihat motor kesayangan, itu sudah akan merefresh pikiran ataupun mindset kita. Nah, yang kedua, buat anggaran yaitu tentang hobi. Kita harus mempunyai maksimal hobi ya teman-teman. Mungkin 1 bulan 100.000, 200.000 dan sebagainya untuk membeli ataupun perawatan. Dan di situ kita jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti akan kita menimbulkan pengeluaran yang lebih banyak. Kalau memang teman-teman masih belum punya atau belum ada uang yang lebih baik ditahan. Dan satu hal lagi, mungkin Anda mengincar kendaraan merek A. Nah, ya sudah, di pikiran kita memang sangat menghantui. Karena kepikiran kita mungkin nanti berapa bulan, berapa tahun lagi tidak menemukan kendaraan dengan kondisi yang seperti ini. Memang itu ada benarnya, teman-teman. Tetapi kalau kita mau punya uang, mungkin
peluangnya juga lebih besar akan menemukan seperti itu, mungkin bisa lebih baik seperti itu. Tanamkan mindset seperti itu. Dan disambungkan lagi, kita harus berpikir, daripada kita mempunyai kendaraan dan tidak menghasilkan, lebih baik kita memegang uang, dan uang itu bisa untuk penghasilan atau modal bisnis lainnya. Kalau sudah mempunyai bisnis atau penghasilan, untuk mencari kendaraan itu lebih mudah, teman-teman. Bagi yang sudah mempunyai kendaraan, kalau bisa diproduktifkan dengan cara apa supaya itu tidak akan diam atau stuck di situ-situ saja. Walaupun kita hobi, kita harus mempunyai anggaran untuk menekan suatu hobi. Yang ketiga, fokus ke pengalaman, bukan fokus ke barangnya saja. Teman-teman harus tahu di mana kita itu mau touring. Touring itu kan tidak sedikit, yaitu mengeluarkan BBM, mengikuti acara sosial, eksplorasi tempat, dan itu kita boleh touring untuk hiburan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa semuanya kita harus mempunyai batas tersendiri. Mungkin kita 2 bulan baru keluar di daerah dekat-dekat sini, 1 tahun baru sedikit lebih jauh. Yang penting kita tidak keseringan. Hindari belanja-belanja yang impulsif. Suatu misal, beli knalpot yang mahal, padahal knalpot yang standar masih bisa digunakan dan juga masih enak. Beli limited edition, mungkin helm, jaket. Itu kalau mau punya jaket yang lebih lama dan masih bisa digunakan, pakai saja. Jangan terlalu fokus dengan hal yang baru tentang marketing. Kita akan jadi korbannya, mungkin keuangan kita nanti yang akan lebih sulit lagi. Ubah hobi menjadi lebih produktif, nomor 4 ini ya. Jadi teman-teman, kalau mempunyai sesuatu hal yang disukai, bisa dibuat konten kreator atau berbagai konten, mungkin touring, reading, dan lainnya. Jasa fotografi motor, bengkel, cuci, pokoknya sesuai dengan konten yang teman-teman senangi. Nah, di situ nanti teman-teman siapa tahu mempunyai follower yang banyak, interaksi yang cukup, nanti juga mendapatkan endorse. Jadi teman-teman kalau suka ini review aja, kontenin aja untuk inspiratif. Yang kelima yaitu atur waktu main dan waktu produktif. Misalnya teman-teman jangan terlalu lama tentang itu. Kita harus mempunyai kesadaran bahwa itu harus mencari uang. Jangan hobi saja, nanti mungkin sering memodif kendaraan ini itu sampai kita lupa dan menghabiskan waktu untuk beristirahat ataupun berproduksi. Tentunya di sini waktu itu sangat berharga. Targetkan berapa jam, berapa hari untuk hobimu, jangan sampai mengganggu penghasilanmu. Yang keenam yaitu ingat tujuan yang lebih besar. Jadi teman-teman kalau mempunyai kendaraan mungkin roda 2 bisa digunakan untuk ojek online ataupun kurir ataupun untuk beli rombong untuk menjadi dagangan. Jadi intinya kendaraan itu jangan diam, kalau bisa dikaryakan. Kalau memang teman-teman sudah mempunyai keuangan lebih, dibiarkan tidak apa-apa, suatu hobi untuk simpanan. Hobi mungkin sulit kita tinggalkan, tetapi kalau kita mempunyai niat dan pelan-pelan kita bisa mengendalikan. Kendalikan hobimu supaya kamu tidak dikendalikan hidupmu dengan hobi. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.